Senior, mengapa ini terjadi? Tanya Chu Feng. Karena aku memilihmu, kata binatang petir merah itu. Jadi meskipun para senior itu kuat, mereka bukanlah keturunan saya sejak lahir. Garis keturunan guntur surgawi jauh di dalam jiwaku adalah garis keturunan guntur surgawi yang diturunkan kepadaku oleh ayahku. Apakah senior memasuki tubuhku ketika aku berumur 10 tahun? Atau sudah ada di tubuhku? Dia baru bangun tahun itu. Lalu dari mana seniornya berasal? Dan kenapa dia memilihku? Dan garis keturunanku yang diwariskan, kenapa aku tidak pernah bisa merasakannya? Chu Feng bertanya satu demi satu. Faktanya, Chu Feng sudah menebak-nebak sebelum binatang guntur merah itu berbicara. Di dunia kuno, binatang guntur merah mengatakan bahwa dialah yang memilih Chu Feng. Ketika Chu Feng berumur 10 tahun, dia dikejutkan oleh guntur ilahi 9 warna, dan guntur ilahi 9 warna muncul di dantiannya. Pada saat itulah budidayanya mulai meningkat pesat. Jadi mungkin pada saat itulah guntur dewa 9 warna memasuki tubuhnya. Tapi kenapa binatang petir di dantian begitu kuat, tapi dia harus memilih sendiri? Mengapa saya tidak bisa merasakan warisan saya dari masa kanak-kanak hingga dewasa? Chu Feng memiliki terlalu banyak masalah. Nak, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Kemarahan garis keturunanmu tidak ada hubungannya denganku. Pada titik ini, binatang guntur merah itu tertawa dan pergi, dan tawanya penuh arti. Meskipun Chu Feng memiliki banyak pertanyaan, dia tidak bertanya lagi. Dia tahu bahwa binatang petir merah tidak akan memberitahunya lebih banyak. Thunder Behemoth selalu seperti ini. Namun, Chu Feng masih mendapat petunjuk. Jadi, setiap kali darahku menggila, apakah itu darah warisanku? Petunjuk ini mungkin berguna atau tidak berguna, tapi setidaknya bisa membuktikan sesuatu. Garis keturunan Chu Feng yang diwariskan juga tidak boleh lemah. Lagi pula, untuk bisa membuat garis keturunan mengamuk membutuhkan garis keturunan yang sangat kuat untuk melakukannya. Lalu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum lega. Jika orang lain yang mengolah bukan garis keturunannya sendiri, tetapi garis keturunan yang kemudian masuk ke tubuhnya, dia pasti akan merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, jika guntur dewa 9 warna ini lolos, apa yang akan terjadi padaku di masa depan? Tapi Chu Feng tidak merasa gelisah. Karena dalam perjalanannya, Chu Feng mengandalkan darah di dantian yang bukan miliknya ini. Chu Feng tidak keluar dari dunia dantian, tetapi mengamatinya dengan cermat. Segera dia menutup matanya lagi. Asal-usul denyut nadi telah diperoleh oleh Chu Feng. Namun, baik diamati dengan mata telanjang atau dirasakan dengan hati, asal-muasal denyut nadi tidak dapat dirasakan di dunia dantian. Adapun tempat lain di jiwanya, Chu Feng juga tidak bisa merasakan asal mula denyut nadinya. Mungkinkah tingkat kultivasi saya saat ini tidak cukup dan saya tidak dapat berkomunikasi dengan sumber denyut nadi meskipun saya sudah mendapatkannya? Chu Feng sudah menebak ini, jadi dia memproyeksikan kesadarannya kembali ke tubuhnya dan mulai mengatur formasi. Mengenai asal-usul denyut nadinya, Chu Feng tidak panik. Meski tidak bisa merasakannya, Chu Feng bisa yakin bahwa sumber denyut nadinya ada di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa merasakan garis keturunan yang diwarisinya. Jika dia ingin menyembunyikan sumber garis keturunannya, dia secara alami bisa menyembunyikannya dari Chu Feng. Pada analisa akhir, kekuatan saat ini masih kurang. Chu Feng butuh beberapa waktu untuk mengatur formasi. Namun nyatanya, saat dia sedang menyiapkan formasi, KTT 9 surga sudah mulai berjalan. Dan puncak 9 surga bergerak sangat cepat, meskipun tidak secepat penggunaan formasi teleportasi bumi rahasia 9 surga oleh Chu Feng. Tapi setidaknya ini lebih cepat dari susunan teleportasi kuno biasa. Master Jiudian, yang jelas berniat melakukan hal-hal baik sampai akhir, langsung mengantar Chu Feng ke dunia yang ingin dijangkau Chu Feng. Setelah menghabiskan waktu tertentu, Chu Feng selesai menyiapkan semua formasi dan segera menemukan teman-temannya.
Semuanya, formasi ini membutuhkan kerjasama Anda. Chu Feng memegang formasi di tangannya dan berkata kepada semua orang. Chu Feng, aku pergi dulu. Qin Xuan berdiri lebih dulu. Dia juga tahu bahwa Long Chengyu, Xianhai Shaoyu, Wang Qiang dan lainnya adalah teman Chu Feng. Lagi pula, hanya ada sedikit orang luar di sini, dan dia adalah salah satunya. Dan dia juga tahu bahwa sekte abadi Changqiong mereka mungkin terlibat dalam pemberontakan klan naga totem. Identitasnya sebenarnya hampir sama dengan Ling Qiao dan Jie Baobao, keduanya lebih sensitif. Oleh karena itu, Chu Feng harus sangat mewaspadainya. Melihat ini, Chu Feng tersenyum tipis dan segera memberitahu Qin Xuan cara bekerja sama. Kemudian formasi itu diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Xuan. Qin Xuan memang sangat kooperatif, sehingga fusi berjalan lancar, formasi bergabung, dan dari luar, Qin Xuan tidak berubah sama sekali. Tapi dia tidak bisa menggunakan semuanya, dan segala cara berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan jika dia menggunakan harta karun, akan terdeteksi, dan bahkan transmisi suara rahasia pun dibatasi. Anda hanya dapat berkomunikasi secara diam-diam dengan mereka yang hadir. Setelah Qin Xuan, Chu Feng berturut-turut mengintegrasikan formasi ke dalam tubuh semua orang yang hadir. Namun segera, sebuah pesan rahasia sampai ke telinga Wang Qiang, Xian Miao Miao, Long Chengyu, Long Muxi, Xianhai Shaoyu dan Xiao Yuer pada saat yang bersamaan. Formasi di tubuhmu palsu dan tidak akan ada isolasi. Jika kamu perlu menghubungi siapapun, kamu bisa melakukannya. Namun, tolong jangan mempublikasikan masalah ini untuk saat ini. Di permukaan, saya masih harus bersikap adil. Chu Feng tidak memperlakukan semua orang dengan setara. Bagaimanapun, dia mengatur formasi isolasi hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi Chu Feng mempercayai banyak orang yang hadir. Pada hari kerja, mereka harus dijaga oleh seseorang. Chu Feng tidak akan pernah bisa membahayakan teman-temannya karena keselamatannya sendiri. Namun hal ini juga tergantung keinginan pribadinya, jika tidak ingin meminta seseorang untuk menemaninya, tidak perlu. Chu Feng baru saja memberi mereka wewenang untuk memanggil orang. Saudara Chu Feng, bisakah kita bicara sendiri? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tiba-tiba, Xianhai Shaoyu berkata kepada Chu Feng. Tentu. Chu Feng langsung melambaikan lengan bajunya dan mengerahkan formasi isolasi. Tapi setelah Xianhai Shaoyu masuk, dia menemukan bahwa tidak hanya Chu Feng yang masuk, tapi juga Xiao Yuer. Untuk apa kamu masuk? Keluar, kata Xianhai Shaoyu. Apakah ada sesuatu yang tidak dapat kudengar? Xiao Yuer tidak ingin keluar. Mengapa kamu begitu tidak patuh? Aku hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Chu Feng saja. Tidak bisakah kamu keluar sebentar? Kamu bahkan tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Tanya Xianhai Shaoyu. Aku bukan orang luar, dan aku juga tidak mendengarkanmu. Ikan kecil itu tersenyum manis, lucu sekali. Dalam keputusasaan, Xianhai Shaoyu memandang Chu Feng. Chu Feng, jagalah ikan kecilmu. Melihat ini, dia juga menatap Xiao Yuer sambil tersenyum. Oke, aku akan keluar saja. Hanya dengan melihatnya, Xiao Yuer menjatuhkan kata-kata ini dan menyelinap keluar. Oh, memang benar seorang adik perempuan masih terlalu muda untuk tinggal. Kakak laki-lakiku ini tidak memiliki status sama sekali. Xianhai Shaoyu menghela nafas dengan berpura-pura menyedihkan. Tapi Chu Feng tahu bahwa hubungan antara saudara laki-laki dan perempuan mereka sangat baik, tapi mereka hanya suka bertengkar di permukaan. Jadi Chu Feng langsung memblokir formasi isolasi, dan orang luar tidak dapat mendengar percakapannya dengan Xianhai Shaoyu. Tapi begitu Chu Feng berbalik, dia menemukan bahwa Xianhai Shaoyu menyerahkan tas Qiankun. Apakah itu milik Yuan Jiangyao dan Yuan Sangyang? Chu Feng menebak tanpa melihatnya. Ya, ada banyak orang sebelumnya, dan aku tidak ingin kamu disalahkan sendirian. Dengan klan ikan Xianhai yang ikut disalahkan, kamu bisa mempunyai banyak pendukung di masa depan.
Mengenai hal-hal ini, saya tidak punya arti lain. Itu tidak berguna bagi saya, tetapi seharusnya berguna bagi Anda, kata Xianhai Shaoyu. Kamu bisa menyimpannya. Apakah barang-barang yang mereka miliki lebih baik daripada Huang Fu Shengyu? Terlebih lagi, satu kode sama dengan satu kode. Saya mengerti maksud Anda, tapi inilah yang seharusnya menjadi milik Anda, kata Chu Feng. Saudara Chu Feng, di antara kita, Xianhai Shaoyu masih ingin membujuk Chu Feng. Tapi Chu Feng berkata, hanya karena kita berteman, kamu harus berhenti berhubungan denganku, kalau tidak kita tidak akan seperti teman. Saya, Chu Feng, bukanlah orang yang sopan. Jika saya benar-benar membutuhkannya, saya akan memintanya meskipun Anda tidak memberikannya kepada saya. Melihat Chu Feng mengatakan ini, Xianhai Shaoyu tidak bisa menahan senyum, dan segera mengembalikan tas Qian Kun. Baiklah kalau begitu. Apakah hanya ini? Tanya Chu Feng. Ya, itu dia, kata Xianhai Shaoyu. Kamu benar-benar. Chu Feng sedikit tidak berdaya, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, tetapi ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Bukankah aku mendapatkan dua senjata ajaib dari klan surgawi Huang Fu? Ketika senjata ilahi Huang Fu Shengyu mengenali saya sebagai tuannya, sebuah kata yang sebenarnya muncul, tetapi menghilang dalam sekejap. Saya ingin tahu apakah Anda tahu apa artinya ini? Tanya Chu Feng. Itu hal yang bagus. Ini menunjukkan bahwa senjata ajaib ini memiliki kualitas yang sangat baik. Hanya jika kualitas senjata ajaibnya cukup baik, karakter sebenarnya akan muncul ketika Anda mengenali masternya, kata Xianhai Shaoyu. Jadi begitu, saya mengerti, kata Chu Feng. Ngomong-ngomong, di pertarungan sebelumnya melawan Huang Fu Shengyu, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Tanya Chu Feng. Ini dirahasiakan. Tapi kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkanmu untuk saat ini, kata Xianhai Shaoyu sambil tersenyum. Sebagai tanggapan, Chu Feng juga tersenyum. Setelah perjalanan panjang, puncak 9 surga tiba di alam atas gurun darah galaksi Totem.